Berapa Pak? Oh nonton. Oh iya. Sup ini tuh sup. Kira sing wis ana piro? Dari mana? Oh iya. Suara aku udah ketemu. Itu saya di Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara di kami terdengar ke teman-teman semuanya? Angkat tangan kalau terdengar. Oke, terima kasih. Jadi ini dari daftar yang kita siapkan sudah hampir ada 492 akun yang masuk ke Google Meeting. Jadi kita tidak menggunakan Zoom tapi menggunakan Google Meeting karena pemerintah Kota Semarang sudah menggunakan GWS Google Workspace-nya milik Google sehingga tidak usah berlangganan Zoom tapi kita menggunakan Google Meet. Teman-teman di UPD juga bisa menggunakan Google Meet di emailnya OPD sudah didaftarkan ke Google Meet. Jadi nanti kalau ada kesulitan silakan menghubungi kami sehingga apabila nanti menggunakan meeting dengan virtual bisa menggunakan Google Meet tidak usah berlangganan karena yang berlangganan adalah Kominfo. Kemudian acara hari ini adalah kita akan sosialisasi lagi tentang aplikasi e-kinerja. Jadi kemarin banyak sekali laporan dari teman-teman, terutama di grup BKPP banyak yang terkait kinerja, banyak yang belum bisa ketarik semuanya. Misalnya sudah masuk 8.000 menit, tapi begitu ditarik di TPP ternyata yang masuk hanya 6.000 menit atau 5.000 menit. Nah, ini monggo kita kupas bareng-bareng permasalahan apa, kenapa kok tidak bisa masuk. Kemudian dalam e-kinerja ini juga ada tambahan yaitu dialog kinerja dan briefing harus dilaksanakan. Jadi dialog kinerja adalah dialog antara pimpinan dan bawahannya terkait kinerja sehari-hari. Jadi bawahan melaporkan hasil pekerjaan ke atasan, atasan nanti mau verifikasi, ya, kasih tanda jempol atau apa, atau bisa juga atasan memerintah kepada bawahan untuk mengerjakan sesuatu. Jadi semuanya terekod di kinerja. Jadi yang biasanya laporan via WA, sekarang nggak diakui ya Bu Vin ya. Jadi kita melihatnya adalah di kinerja. Begitu juga briefing. Briefing di persyaratan di BKPP adalah sebulan minimal 4 kali. Dengan ditunjukkan jam dan foto kemudian kegiatannya apa. Kalau dialog kinerja memang belum melampirkan hasilnya ya Bu ya. Nanti ke depan mungkin harus didukung dengan data dukung laporan-laporan. Tapi sementara hanya dialog kinerja yang wujudnya adalah kayak kita WA biasa. Melaporkan kita setelah rapat di sini hasilnya ini. Kemudian begitu juga atasan akan memerintah kepada bawahannya untuk mengerjakan sesuatu. Itu aja dari kami. Sementara ini nanti ada pengarahan sebentar dari Bu Vivin, kemudian nanti kita lebih banyak teknis tanya jawab, kendala-kendala apa yang dihadapi oleh teman-teman. Kalau saya kendala yang pertama adalah setiap jam 15 ya, itu pasti muser-muser karena kita hitung hampir ada 12.000 orang, masing-masing pengen menginput kinerja sehingga agak muser-muser. Tapi kalau Bapak Ibu semuanya nanti inputnya sekitar jam 5 atau nanti di rumah diinput, itu agak ringan. Atau yang paling afdol adalah jam 7 pagi. Itu sepi. Jadi kami sudah biasa mesti inputnya jam 7 pagi. Jadi masih ingat, jadi jangan suka ngerapel. Kayak kemarin ada, Pak saya 7 hari belum ngisi kinerja. Wah tidak bisa, pokoknya Kominfo kalau nggak dikasih ACC sama BKPP nggak akan buka. Sehingga kemarin minggu saya minta dibukakan, tidak bisa. Jadi batasan di aplikasi adalah H-7 ya, H-7. Jadi seterusnya H+7 misinya.
H+7. Jadi nanti teman-teman monggo nanti diinfokan ke seluruhnya bahwa aplikasi hanya mengakomodir 7 hari sebelumnya, 7 hari kerja ya, Sabtu Minggu kayak gitu ya sebenarnya. Gitu. Nah, ya. Jadi nanti jangan alasan wah saya lupa. Jadi pagi gitu kalau sampai kantor misalnya jam 8 kurang 15 nginput dulu. Saya kira nginput 2-3 kali aktivitas dibutuhkan waktu nggak sampai 10 menit. Yang penting hariannya sudah terakumulasi 420 menit. Maksimal ya. Nanti kalau lebih ya catatannya dimasukkan tapi jamnya nggak dimasukkan. Jadi saran kami kalau pengen input jam 7 pagi, tapi nanti kalau jam 7 pagi semuanya ya muter-muter lagi. Itu kayak hukum alam aja lah. Jadi nanti saling itu. Itu aja pengarahan dari kami. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bu Vivin, kemudian nanti kita dialog apa-apa yang menjadi kendala dalam implementasi e-kinerja ini. Terima kasih. Waktu saya serahkan ke Mbak Vivin. Mas Arif, Bapak Ibu, selamat pagi ya, menjelang siang. Pada hari ini memang karena banyaknya pertanyaan kepada kami, ke teman-teman Kominfo, ke DKPP, itu akhirnya diputuskan untuk kita sharing pada hari ini. Ya Bapak Ibu, mungkin ada beberapa hal yang harus kita sepakati ya terkait e-kinerja, bahwa untuk SKP tahun 2022 yang Bapak Ibu pernah membuat itu dulu masih pakai Permen PAN 8 ya di awal tahun 2022, sehingga karena aplikasinya ini menyesuaikan dengan yang baru pakai Permen PAN 6 tahun 2022, sehingga yang lama memang akhirnya tidak dipakai. Jadi tetap harus membuat SKP dengan format e-kinerja yang baru ini. Jadi untuk 2022 harus menginput ulang. Begitu deh. Tidak bisa kita pakai yang lama karena sudah beda nanti cara penilaiannya. Karena nanti di penilaian 2022 ini sudah tidak lagi ada nilai-nilai angka, tetapi adanya predikat kinerja. Jadi Bapak Ibu segera saja yang belum membuat SKP 2022 itu segera saja membuat, karena ini dibutuhkan kami untuk melaporkan ke BKN. Jadi tim dan juga nanti akan menjadi data dukung TPP. Idealnya sesuai dengan perwal adalah data dukung TPP Februari 2023 ini. Kemudian Bapak Ibu, setelah nanti panjenengan sudah 2022, oke 2023 itu juga mendapatkan TPP Februari, itu harus sudah menginput SKP tahunan. Kemudian juga membuat rencana aksi triwulanan, ada 1, 2, 3, 4 triwulanan ya, T1, 2, 3, 4, kemudian rencana aksi selama 12 bulan. Nanti rencana aksi 12 bulan itu sebagai acuan untuk membuat SKP di bulanan Bapak Ibu semua. Kemudian untuk membuat SKP jangan lupa lampiran SKP juga dibuat karena ini wajib. Jadi sekarang SKP itu ada SKP-nya sendiri, kemudian perilakunya, kemudian satu lagi adalah lampiran SKP itu juga wajib dibuat. Lampiran SKP itu yang ada sumber daya, ada kemudian skema pertanggungjawaban, ada konsekuensi, itu wajib dibuat karena ini menjadi satu kesatuan sasaran kinerja. Nanti mungkin akan diulas kembali sebenarnya Mas Arif terkait caranya dari awal itu bagaimana, karena beberapa yang meminta coaching klinik ke masukan ke Mbak Hilda, ke teman-teman BKPP itu hanya sebagian. Mungkin ini biar bisa tahu nanti caranya seperti apa. Menurut pendapat saya Mas Arif ini nanti juga akan ada dari masukan dan Mbak Hilda caranya, simulasinya gitu ya, untuk membuat SKP dan penilaian. Artinya realisasinya bagaimana itu juga yang masih banyak yang bingung. Gitu. Urut-urutannya, tata caranya seperti apa. Saya kira mungkin dari saya sementara masih itu. Nanti kalau ada pertanyaan nanti kita diskusi. Saya kembalikan ke Mas Arif. Mungkin langsung ke... Jadi apa namanya sesuai dengan arahan Mbak Vivin. Jadi ini kita
permasalahan dulu ya Mbak Vin ya. Iya. Jadi kalau kemarin setelah kami cek, jadi ada laporan bahwasannya dia sudah 8.000 menit, tapi begitu ditarik di TPP ternyata yang masuk adalah 6.000 menit. Setelah kami selidiki, sudah diverifikasi, ternyata ada pergantian atasan langsung. Jadi teman-teman nanti dicek, kalau ada perpindahan atasan langsung, seyogyanya yang atasan kemarin itu memverifikasi dulu sebelum dipindah. Atau nanti teknisnya kami nanti ketemu Mas Bekan, bisa nggak ditarik. Jadi kemarin permasalahan masih nol atau separuh karena di pertengahan itu ada perpindahan atasan langsung. Jadi atasannya belum memverifikasi. Jadi atasannya yang kemarin itu belum memverifikasi, sudah terlanjur dimutasi sehingga tidak ketarik. Itu permasalahan sudah terselesaikan Mas Bekan ya. Kemudian kedua terkait dialog kinerja. Kemarin kami sudah memerintahkan ke programmernya Mas Bekan dalam dialog kinerja bisa satu persatu, bisa juga langsung ke all pegawainya. Jadi kalau pimpinan menginstruksikan kepada bahwasanya harus ini, nanti bisa, nggak bisa harus langsung. Jadi kayak di WA group itu bisa dicentang mana. Misalnya saya membawai anak buah sekitar 20 orang, itu nanti tinggal kita pada waktu dialog kinerja memerintahkan bisa dicentang A, B, C, D langsung, nggak satu-satu. Sementara ini memang belum jadi, tapi diharapkan nanti bisa jadi grup, bisa ke per orang, bisa ke massal. Jadi pimpinannya lebih enak membagi pekerjaannya, nggak harus satu-satu. Oke, dari sini kita langsung ke permasalahan atau langsung cara tadi Mbak Hilda menjelaskan input yang SKP ya, urut-urutannya. Masih ingat atau sudah lupa? Teman-teman, sudah lupa ya. Oke, kami buka pertanyaan dulu. Ada yang tanya terkait permasalahan ini sebelum nanti dilanjutkan oleh teman-teman untuk menjelaskan terkait pengisian SKP yang baru. Monggo, ada yang tanya? Izin bertanya Pak Arif. Izin bertanya Pak. Oke, monggo. Monggo, Bu Sri Mulyani. Agak keras, ya, Bu. Terima kasih, Bapak. Ya, terima kasih, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini, saya mengajukan JPT sudah sejak tanggal 2 Februari kemarin belum terverifikasi, Bapak. Terus saya harus bagaimana begitu, Bapak? Kemarin saya sudah ke dinas untuk menunggu begitu. Gimana ya Bapak ini untuk pencerahannya? Oke, akan dijawab oleh Mbak. Ada lagi. Jadi kalau yang JBT itu yang kepala sekolah itu info dari Mbak Hilda sudah diverifikasi langsung. Tinggal yang guru-guru nanti tinggal monggo nanti komunikasi ke Mbak Hilda biar diverifikasi. Tapi yang kepala sekolah sudah semua Mbak Hilda ya. Yang JPT kepala sekolah sudah diverifikasi, monggo dicek lagi. Kami dari TK Negeri Pembina Bapak, kepala sekolah TK Pembina belum terverifikasi. Oke. TK Pembina berapa Bu? TK Negeri Pembina hanya satu Bapak, Jalan Klotelaya nomor 7. Oh ya, oke. Kecamatan Gajah. Ya. Ada yang lain? Izin Pak. Ini monggo. Ini dari permasalahan dari SKP tahun 2022, ini ekspektasi khusus pimpinan tidak bisa dikelik atau umpan baliknya saat dikelik itu kembali ke beranda. Yang kedua, umpan balik berkelanjutan berdasarkan bukti dukung terpotong saat mau diprint, Pak, yang sudah dinilai oleh atasan sendiri. Yang ketiga, lampiran sasaran kinerja pegawai tertukar dengan skema pertanggungjawaban dengan konsekuensinya. Itu aja Pak di permasalahan SKP tahun 2022. Monggo Mas Bekan. Ini mohon Pak untuk diperbaiki untuk yang ini ya, eksekuensinya itu tidak bisa diklik sehingga
ekspektasi khusus pimpinan itu tidak bisa Ekspektasi atau konsekuensi, Mas? ekspektasi khusus pimpinan, Pak. Ekspektasi. Pimpinan itu tidak bisa dinilai, Pak. Terus umpan baliknya berdasarkan bukti dukung itu terpotong saat mau di-print, Pak. Ketika seorang mengajukan permasalahan dari dua sumber, apakah di SKP mendapatkan turunan matrik? Ini Pak, saya terangkan ya, Pak. Jadi atasan tim. Ya, ini Pak yang di kolom chatnya saya kirimkan, Pak. Ini permasalahan yang di SKP tahun 2022, Pak. Iya, kalau direalisasi memang itu ekspektasi. Isinya pada saat ditarget, bukan direalisasi. Jawabannya langsung harus. Pak, speaker siapa? Izin Pak, suara saya terdengar ya Pak? Iya. Kalau untuk ekspektasi khusus pimpinan itu di bagian realisasi itu memang sudah tidak bisa diisi. Itu diisinya memang harus pada saat pembuatan targetnya. Kalau realisasi itu memang hanya di umpan baliknya saja. Gitu. Terus umpan baliknya berdasarkan bukti dukung terpotong saat mau di-print. Nanti biar dibenerin masukan ya, Mas. Apa itu mungkin setting printernya aja yang atau yang di presentasinya dikecilkan aja. Coba di scale di printernya Pak yang dikurangin. Sudah, Pak. 100% buat Saya sudah 20% mungkin Dan di landscape coba Pak. sudah di landscape juga, tetapi itu tetap terpotong semua. Nah, atas nama siapa ya Pak? Dari Harun dari SMP 3 Semarang. Siapa? Harun dari SMP 3 Semarang. SMP 3. Ya, kepala Atas sekolahnya nama? Tahudin SPD MPD. Pak Miftahudin. Miftahudin. Ya. Nanti biar dicek masukan Pak. Kalau dari saya itu mungkin setting printernya aja dibuat skalanya dibuat 90% atau 80% kita semuanya itu. Saya sudah masukkan sampai 25% Pak, tetap terpotong. Nanti dicek dulu karena itu laporannya baru jenengan toh lainnya sudah bisa nyetak 100%. Jadi settingannya yang harus diperbaiki nanti atau nanti datang ke sini biar dibantu teman-teman. Karena kalau itu semuanya laporkan kepotong berarti ada masalah di aplikasi, tapi kalau hanya beberapa orang berarti dalam settingannya aja yang perlu diperbaiki. Kompresnya mungkin dimasukkan ke PDF dulu, kemudian dikompres menjadi berapa persen bisa ya. Udah berapa kali Pak? Tapi belum sih Pak, belum bisa semuanya. Iya, nanti ya Mas. Dicek dulu ya Mas. Sama lampirannya juga Pak, itu tertukar Pak, pertanggung jawabannya. Iya, nanti dicek ya Mas. Ada yang tanya lagi mungkin? Mohon izin Bapak, Monggo. saya dari SD Bulusalan mohon izin bertanya perihal SKP kepala sekolah nggih, yang untuk yang bulanan itu kami sudah membuat mengklik yang SKP bulanan biasa, tetapi tetap munculnya itu SKP bulanan kuantitatif. Kemudian diminta mengubah SKP bulanan yang biasa, kami coba buat SKP bulanan yang kualitatif tapi belum diverifikasi juga. Mohon solusinya Bapak. Terima kasih. Kalau yang 2023 itu pakainya sudah kuantitatif atau kualitatif ya Mbak ya. Jadi kalau tahunannya dipastikan dulu sudah dibuat pakai kuantitatif atau kualitatif. Kalau dari tahunannya kuantitatif berarti bulanannya juga harus kuantitatif. Jadi menu SKP bulanan yang biasa itu sudah tidak dipakai lagi, gitu. Paham Gitu ya, Mbak? Bu. Tapi kemarin kami dapat dari dinas minta SKP yang biasa, berarti tidak bisa nggih, tetap harus memilih kuantitatif atau kualitatif begitu nggih? Iya, kalau 2023 pakainya sudah pakai yang baru Mbak. Kalau yang menu SKP biasa bulanan biasa itu kan menurut Permenpan 8. Kan itu sudah dicabut, sudah tidak dipakai, makanya pakai yang baru gitu ya Mbak ya. Oke, baik. Terima kasih Bu. Ya. Yang lain mungkin? Ini deh.
Ini. Izin bertanya Pak. Dan bertanya Bapak. Wah, Iya, dan saya terkait verifikator, kami sebagai staf yang ditugasi untuk memverifikasi aktivitas harian. Kalau kita lihat kan maksimal untuk memverifikasi dalam sekali klik itu kan hanya 1.800 nih Pak. Nah itu kan kurang efektif. Kalau kita di akhir bulan atau di awal bulan berikutnya sekali klik bisa selesai. Saya suruh itu aja. Matur suwun. makanya kan kita ada kebatasan ya, jangan direkap 1 bulan langsung diklik. Akibatnya banyak yang kepotong. Jadi nanti diulang aja. Kan otomatis kan akan tersortir sendiri mana yang belum diverifikasi, mana yang belum. Kalau Bapak langsung sebulan klik ketemuan ribuan. Tapi kalau seyogjanya itu mingguan, misalnya Jumat itu diverifikasi itu akan menjadi ringan. Kalau ada misalnya 3.000 transaksi, sekali ngeklik kan dia harus ngirim pesan. Pada waktu jenengan ngirim pesan, internetnya putus, otomatis tidak nyampe. Jadi disarankan jangan sistem borongan, sebulan langsung verifikasi ya. Itu mesti ada kendala. Itu juga dulu waktu kita menerbitkan tanda tangan elektronik. Jadi ada kepala dinas yang langsung 1.000 diklik, akhirnya putus tengah jalan, mana yang belum, mana yang sudah nggak bisa. Jadi kalau begitu kan bisa per nama ya Mas, bukan ya? Bisa per nama dulu, jangan dibuat langsung massal. Mesti ketemunya ribuan. Itu kan dalam mengirim pesan kan ada proses, meskipun satu detik, tapi kalau 1.000 kan berapa menit? Itu tadi dari mana Mas? Ya kami yang ditugasi kan otomatis kalau per minggu juga kita tersita banyak karena dari mana ini? Dari mana? Distrik Pak, di distrik. Mana? Dinas Pendidikan Kota. Dinas Pendidikan Kota otomatis ya di seyogjanya nanti atasan langsung, jangan langsung sistem borongan. Itu sama dengan di KPP kemarin waktu menerbitkan TTE, kenaikan pangkat, langsung di select all, ada 3.000 kenaikan pangkat sehingga menjadi lama. Nggak tahu prosesnya selesai atau belum, tiba-tiba komputernya dimatikan sehingga tidak tahu bahwa dia baru mengirim pesan ke ngirimnya verifikasi kan satu-satu. Ini dikirim ke server, kalau dia ketemunya 1.000 orang, ada kan 1.000 detik. Kalau dikalikan berapa menit sehingga mengganggu gitu. Kalau model begitu ya seyogjanya verifikasinya per nama. Jangan di select all. Nanti dibatasi Mas, bukan ya? Jadi dibuat ke 100. Kita tetap by name, cuman kan yang dinilai banyak Pak. Jadi nah, iya makanya jangan borongan. Mungkin balik ke esensinya dulu. Iya. Balik ke esensinya verifikasi atasan itu kan bukan hanya sekedar mengklik ya, tapi harus memverifikasi apakah dia benar mengerjakan itu atau tidak gitu. Jadi esensinya harus dibalikin dulu ya Mbak. Mas. Oh, Mas. Ya banyak memang. Jangan asal klik. Tadi kan istrinya kan borongan berarti ya langsung 1.000 ada 1.000 itu kan enggak gitu. Tidak by name Pak, kita tetap by name. Tetap Kalau by name. Kalau by name itu kalau satu menit sampai ribuan. Kalau 1 bulan. Kalau kita satu staf itu misalnya 3 kali aktivitas harian, kalau kita kalikan 21 hari kerja, baru ketemunya nggak ada 100 aktivitas. Jadi, iya, kita tetap by name Pak, enggak klik langsung semua. Mas, Dinas Pendidikan ini ya? Iya, verifikasi satu Dinas Pendidikan? Iya, kan kepala sekolah, pengawas, itu jumlahnya ya banyak Mbak, ratusan. Iya. Nanti kena teguran sama BKPP ya. Jadi mungkin itu usernya kabitnya dikasihkan ke staffnya select all, jadi ketemunya artinya begini. Jadi nggak boleh lah. Kalau tadi saya pegang omongan jenengan ada 1.000 yang belum terverifikasi, otomatis jenengan sistemnya borongan. Bukan Pak, maksud saya sekali klik itu yang bisa diverifikasi itu ketika maksimal 1.800 atau berapa ya. Sekali klik itu bisanya itu, kalau lebih dari itu balik ke 0, enggak bisa langsung ngikuti. Ya karena pada waktu karena ada 1.000 tadi, saya pegang 1.000 tadi ya, itu kan bukan prosesnya orangnya Pak, menitnya.
menitnya, waktunya maksudnya. Jadi kalau menitnya itu iya, kan sehari kan cuma 420 ya, ya. oke. Otomatis kalau jenengan input itu ketemunya 0. Jadi yang dihitung adalah sehari maksimal adalah 420 menit. Jadi kalau ada jenengan aktivitas harian mengisi 4, yang kedua, ketiga 0 karena sudah memenuhi tadi syarat tadi maksimal adalah sehari 420 menit. Dan sewu Pak Ari, dan sewu, bukan itu. Dan sewu, Gimana? kita ditugasi oleh pimpinan untuk memverifikasi aktivitas harian. Ya. Berarti kalau sekali klik itu maksimal 1.800 menit, kalau di sistem itu kalau diklik lebih dari itu tuh sistem tidak mau. Itu maksud saya. Ya, lah itu maksud saya. Sehingga kalau sehari hanya 420 menit, Mas. Betul. Kalau kita setelah itu ketemu otomatis angkanya 00 semuanya, tapi kerekam dengan kerja tapi menitnya nggak dihitung. Kita dibatasi sehari hanya 420. Kita memverifikasi, bukan kita ngisi, bukan. Kita ditugasi untuk memverifikasi aktivitas dari yang dinilai. Nah, kita ngeklik itu sekali itu maksimal itu kalau bisa itu yang bisa itu hanya 1.800, sehingga berarti sampai dengan saat ini di mana 1.800 itu? 1.800 menit. Jadi di sistem itu kalau diklik hanya bisa di sistem hanya dibatasi 420 menit, nggak ada 1.000. Kalau sehari ya. Kita tidak membatasi verifikasinya, Bu. Yang kita batasi hanya penginputannya saja. Oke. Oke, nanti saya coba, nanti kalau ada kesulitan saya konfirmasi lagi ke Mbak Hilda Nuwun. Jadi dipegang ya Mas, jadi hariannya itu yang terekam adalah 420 menit. Iya. Oke, ada yang lain? Izin bertanya Bapak. DPMPTSP. Bertanya Pak Ari, di sisi Mbak Hilda, untuk yang penilaian di 2022, ketika ini sudah inputkan, apakah yang untuk di perilaku kerja yang dinilai itu ada hubungannya ini belum input dengan realisasi 2022. Tidak di perilaku kerja dinilai di bagian misalnya di ekspektasi pimpinan itu selalu ada kata-kata sorry do not have permission to access. Nah itu berguna-gunanya itu Mbak. Apa itu? Halo. Jadi untuk melakukan penilaian perilaku kerja itu setelah dilakukan penilaian terhadap realisasi SKP-nya. Jadi mungkin Ibu kemarin salah kliknya menu yang untuk SKP 2022 yang tahunan. Jadi untuk yang tahun 2023 ini untuk penilaian perilaku dilakukan setelah penilaian terhadap realisasi yang dilakukan oleh ini. Jadi tombolnya kalau penilaian realisasinya belum dilakukan, tombolnya agak akan muncul seperti itu. Oh gitu, berarti memang harus menyelesaikan yang SKP 2022 dulu ya? Di realisasi. Urutannya ditaati Mbak Mila. Jadi harus ngerjakan itu dulu, baru ngerjakan yang lainnya sehingga akan muncul menunya. Oh, oke. Kemudian untuk yang SKP 2023, kita kan sudah dari DPP Kepala Dinas, sudah kita MPH di masing-masing bidang. Kemudian dari bidang kita sudah cobakan untuk diturunkan ke Subak, kemudian Subak ke staff. Nah, ketika kemarin kita coba, urutannya kan untuk di Iwan, itu memang kita baru masukin 1 program. Nah, itu ternyata berpengaruh kondisi di harian, ketika semua programnya belum kita inputkan, itu berpengaruh di aktivitas harian yang muncul hanya 1. Demikian ya Mbak Yuda? Gak jelas. CT Mbak Mila. Chat Mbak. Gak jelas sih Mbak suaranya. Suaranya kurang jelas. Atau gini aja, kita coba review dari awal dulu aja kali ya, biar yang lain bisa jelas juga. Maksudnya biar semuanya paham gitu urut-urutannya kayak gimana. Oke, jadi itu nanti
Monggo Mbak Hilda yang mau masukan, kita sepakat kita jelaskan urutannya dulu ya. Nanti baru ada masalah kita buka lagi pertanyaan. Monggo. Hilda sama masukan. Izin bertanya, Mak Arif. Nanti ya Bu. Nanti ya ini kita jelaskan urutannya dulu. Kesiaran. Ya aku lihat ya. Kami ya. Oh, masukan. Enggak. Bisa. Daripada dicoret. Dari awal. Kan ada 17-an, yang tempo sudah ada 17-an. Maksudnya 17-an itu Mohon izin ya. tapi Jadi yang pertama, Mami. Kalau itu cuma orang sana bacanya Ya, jadi kalau seperti yang tadi di awal Bu Vivin bilang ya, karena Permenpan 8 itu yang kita buat di awal 2022 itu kan dicabut Permenpan 8-nya. Makanya yang dulu kita buat di 2002 itu sudah tidak terpakai dan harus dibuat yang baru sesuai Permenpan 6. Nah, Permenpan 6 masalahnya aplikasinya kan memang baru ready sekarang. Jadi mau nggak mau tahun 2022-nya harus kita input ulang. Gitu. Yang Bapak Ibu sudah bikin Excel-nya nanti tinggal diinputkan saja. Kalau kepala sekolah itu bisa, karena berubah menjadi JPT, bisa dimulai dari menginputkan perjanjian kinerja. Di menu perjanjian kinerja, jadi yang kepala sekolah, yang kepala puskesmas bisa menginputkan perjanjian kinerjanya di menu perjanjian kinerja. Kalau yang kepala OPD itu sudah bisa langsung menarik dari SAKIP. Jadi nanti ada menu tarikan inputan dan tarikan. Yang ambil dari SKP atau yang OPD itu nanti milihnya tahunan 2022 dan di perubahan. Sambil menunggu share screen Mas Subhan ya. Ya, saya jelaskan. Jadi untuk yang kepala sekolah, karena tidak mengisi data di aplikasi SAKIP, maka untuk perjanjian kinerjanya dilakukan atau mengisi secara manual di aplikasi e-kinerja. Caranya dengan klik menu perjanjian kinerja, kemudian klik submenu perjanjian kinerja. Setelah itu, klik tambahkan perjanjian kinerja baru pada tombol di bagian atas ini. Nah, masukkan sasaran kegiatan dari perjanjian kinerjanya. Jika sasaran kegiatannya lebih dari 1, klik
tombol tambah sasaran kegiatan sesuai dengan jumlah sasaran kegiatan dari perjanjian kinerjanya. Kemudian tuliskan sasaran kegiatannya, jika sudah kemudian klik save. Setelah mengisikan sasaran kegiatan, langkah selanjutnya adalah menambahkan indikator kinerja dengan cara klik tombol sasaran kegiatan dan indikator kinerja. Nah, akan menampilkan sasaran-sasaran kegiatan yang tadi telah diinputkan. Kemudian masing-masing sasaran kegiatan ini dimasukkan indikator kinerjanya. Masukkan indikator kinerjanya, kemudian targetnya. Jika targetnya berupa rentang, maka target max-nya juga diisi. Jika tidak berupa rentang, maka target max-nya bisa dikosongi saja. Kalau sudah, kemudian klik save. Nah, lakukan pada setiap sasaran kegiatannya. Nah, setelah itu, kepala sekolah bisa langsung membuat SKP-nya atau SKP tahunan, baik yang kualitatif atau kuantitatif. Itu dipilih salah satu saja. Cara membuat SKP tahunannya dengan cara klik tombol tambah SKP JPT, baik yang kuantitatif atau kualitatif. Maka otomatis akan memunculkan sasaran kegiatan dan juga indikator pada perjanjian kinerja yang terakhir. Setelah itu kemudian klik periodenya. Jika sudah, kemudian klik save. Nah, setelah membuat SKP tahunannya, maka selanjutnya adalah menambahkan lampiran pada sasaran SKP-nya dengan cara klik tombol lampiran sasaran kinerja pegawai. Tambahkan data dukungan sumber daya, skema pertanggungjawaban, dan konsekuensinya. Setelah itu adalah membuat penjabaran SKP triwulan dan bulanan. Dengan cara klik tombol penjabaran SKP triwulan dan juga rencana aksi bulanan. Nah, bisa dituliskan hasil yang diharapkan pada masing-masing triwulan. Untuk yang rencana aksi bulanan, pada masing-masing bulan yang tertampil pada halaman, klik tombol yang menunjukkan bulannya. Setelah tampil, tuliskan rencana aksinya, kemudian target, dan satuannya. Setelah itu, seorang JPT bisa langsung membagi SKP-nya ke bawahan-bawahannya dengan cara klik tombol pembagian matriks peran hasil. Nah, ini akan memunculkan daftar pegawai yang memilih kita sebagai atasan langsung dan juga bisa dibagikan matriks peran hasilnya. Seperti itu. Setelah melakukan pembagian matriks peran hasil, untuk yang 2022 bisa langsung dilakukan realisasi dengan cara klik tombol realisasi yang ada pada bagian kanan. Nah, bisa dituliskan realisasinya dari target-target yang sudah ditentukan di awal. Dan juga harus
melampirkan bukti dukung. Nah, ini untuk bukti dukungnya mungkin nanti bisa dijelaskan lebih lanjut oleh BKPP. Seperti itu. Untuk yang JPT ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Enggak, teman-teman. Di chat aja kali ya, biar jelas. Kalau data dukungnya itu berupa tergantung dari rencana kinerjanya apa. Jadi kalau misalkan rencana kinerjanya terselenggaranya pembelajaran, ya bukti sudah melakukan pembelajaran itu apa gitu. Itu yang harus ditampilkan. Jadi tergantung dari apa yang dulu disepakati dengan atasan pada saat membuat SKP itu apa. Izin bertanya Mbak Ilda. Iya, Bu. Baik. Terkait dengan JPT, mungkin ini juga terkait juga dengan yang lain, Mbak, izin bertanya. Kalau yang terkait itu tadi setelah triwulannya dikerjakan, kemudian kan ada untuk pembuatan per bulan. Ketika pembuatan per bulan itu SKP bulanan secara periodik, apakah itu juga yang kita gunakan setiap bulan kita menginput? Itu yang pertama. Kaitannya dengan bulanan, SKP bulanan. Kemudian yang kedua, Mbak, maaf, kalau terjadi, misalkan matrik peran hasil yang sudah disusun itu dari beberapa pejabat yang harus kita bagi MPH-nya, ada yang belum terbagi. Padahal kita sudah submit berkali-kali, tapi belum bisa terdistribusikan. Mohon pencerahan itu, Mbak. Karena ada MPH yang belum bisa terbagi. Itu saja dulu, Mbak. Terima kasih. Ya, kalau yang pertama, yang tadi rencana aksi bulanan itu memang bisa ditarik setiap bulannya. Cuma memang tidak harus selalu itu yang digunakan, karena kan kadang-kadang kita berubah ya perencanaannya gitu. Jadi bisa diisikan, maksudnya bisa ditarik sesuai dengan yang sudah kita inputkan atau bisa diedit nantinya. Itu sesuai yang akan kita lakukan di SKP bulanannya. Kalau yang tadi mungkin dijawab Mas Subhan ya. Jadi mungkin pertanyaan Bu Ratri tadi sama seperti beberapa pertanyaan yang saya terima kemarin. Jadi apabila sudah dibagi, tapi di bagian matriks peran hasil ini tidak muncul angka-angkanya, ini tidak masalah, Bu. Jadi pegawai yang tidak muncul angka-angka seperti ini di bagian atasannya bisa langsung login saja ke kinerjanya untuk kemudian nanti melihat ke bagian matriks peran hasil. Apabila di atasannya nggak muncul, tetapi di bagian menu matriks peran hasil ini ada entrian baru dengan tanda dasarnya adalah Permenpan 6 2022. Kemudian tanda yang kedua adalah matriksnya itu tidak bisa dihapus dan juga terdapat tanda kuantitatif atau kualitatif. Nah, itu dilakukan pengubahan matriks peran hasil tersebut dengan cara diklik, kemudian menuliskan rencana kinerja dari yang bersangkutan, maka nanti otomatis di bagian atasannya akan muncul matriks peran hasil yang telah dibagikan. Mungkin sedikit tambahan ya. Karena sekarang prosesnya adalah
dibagikan, bukan kita memilih rencana kinerja atasan. Jadi nanti atasan atau yang punya anak buah itu terakhir adalah harus membagikan ke teman-teman staff-staffnya. Nah, kita dari yang dibagikan itu mulainya adalah dari menu matriks peran hasil. Andanya sudah dibagikan atau belum, nanti akan ada perbedaannya Permenpan 8 dan Permenpan 6 tahun 2022. Jadi kalau yang sekarang belum sama sekali membuat untuk yang 2022, itu nanti akan ada perbedaannya di situ, kelihatan, akan muncul dua, Permenpan 8 2021 dan Permenpan 6 tahun 2022. Kalau sudah muncul yang Permenpan 6, langsung diklik aja yang biru tua, itu ubah atau change. Tinggal diisikan rencana kinerjanya, kalau sudah nanti tinggal diisikan indikator jenis penilaiannya, kuantitatif atau kualitatif. Itu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Izin bertanya, Mbak Hilda. Iya. J. Matur suwun. Yang pertama saya mau tanya ini untuk bukti dukungnya, itu kan kita kalau kepala sekolah kan ada itu membuat kurikulum, kemudian dokumen 1 dan dokumen 2, itu kan banyak sekali ya, bukti dukungnya itulah, itu apakah semua diupload atau hanya kita buat yang lebih simpel begitu kemudian diupload seperti itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu untuk yang periode tahun 2022 apakah juga membuat yang bulanan atau hanya yang pembagian matrik peran hasil itu saja. Kemudian yang ketiga itu yang untuk kepala sekolah yang mutasi atau definitif bulan September itu bagaimana? Apakah sama periodenya dari Januari sampai Desember 2022 ataukah berbeda begitu? Terima kasih. Ya, yang pertama yang bukti dukung itu memang sekarang hanya satu per SKP ya, belum per rencana kinerja. Jadi monggo, karena sekarang penilaiannya sudah tidak ada perbandingan antara target dan realisasi, dan hanya tidak ada perhitungan matematis, hanya sesuai dengan ekspektasi pimpinan, monggo, mau disimpelkan, mau dijadikan satu, mau dilampirkan semua, itu bukan tergantung dari saya, tapi tergantung dari atasannya. Atasannya menerima atau tidak buktinya seperti itu. Sudah cukup kuat atau belum untuk membuktikan bahwa memang kita benar-benar sudah bekerja. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah harus membuat bulanannya juga? Kalau yang tahun 2022 tidak usah. Jadi kenapa harus diinputkan ulang? Karena kita realisasinya harus sudah sesuai dengan Permenpan 6. Makanya harus membuat targetnya yang baru gitu. Karena nanti penilaiannya, realisasinya, cetaknya juga harus sudah sesuai Permenpan 6. Jadi yang 2022 hanya menginputkan yang tahunannya saja, menyelesaikan masalah tahunannya, karena harus kita laporkan ke BKN. Itu. Yang ketiga apa tadi ya, Bu? Yang mutasi sama yang mutasi bisa bikin dua ya, Bu. Nanti yang satu di Excel, yang satu di aplikasi. Yang di aplikasi adalah yang jabatannya paling terakhir. Gitu. Jadi karena kita tidak bisa memundurkan lokasi kerja di SISDM, makanya yang di aplikasi adalah yang paling akhir aja. Periodenya mengikuti dari periode kepindahannya, gitu. Berarti saya kan per September, berarti yang saya kerjakan mulai per September sampai Desember 2022 gitu nggak, Mbak? Iya, itu hanya akan pengaruh di periode penulisan periodenya saja, gitu. Kenapa tetap dilampirkan? Karena tetap harus dicantolkan ke teman-teman di bawahnya, gitu. Jadi biar teman-teman di bawahnya juga bisa bikin, gitu. Oh begitu. Kemudian untuk ini Mbak tanya lagi, untuk yang bukti dukung itu apakah bisa seumpamanya begini, untuk yang pembuatan dokumen begitu, dokumen itu ditata kemudian difoto untuk bukti kemudian diupload di PDF kan gitu bisa ya Mbak? Kalau
Itu balik lagi ke jawaban saya yang pertama ya, itu kesepakatan antara ibu dengan atasan gitu. Kalau atasan menerima ya nggak masalah. Kalau atasannya tidak menerima ya berarti harus dijabarkan gitu. Karena sepenuhnya sekarang adalah kewenangan dari ekspektasi pimpinannya gitu. Itu nggih, Bu. Nggih, matur suwun. Terima kasih. Kita lanjutkan dulu. Mungkin saya lanjutkan untuk melakukan realisasi terhadap SKP tahunannya. Jadi caranya sama untuk yang JPT maupun yang non-JPT. Bedanya adalah tempat menunya. Kalau yang JPT, dia di menu SKP JPT. Kalau yang selain JPT, ada di menu SKP tahunan. Saya contohkan yang non-JPT saja. Nah, jadi setelah mengklik menu SKP kuantitatif atau SKP kualitatif, akan ada daftar SKP tahunan yang berdasarkan Permenpan 6. Nah, ini selanjutnya adalah kita lakukan klik tombol pada tombol realisasi. Nah, akan menampilkan sasaran kinerja pegawai, kemudian target, dan ada inputan untuk mengisi realisasinya. Nah, ini diisi realisasinya. Setelah itu lampirkan bukti dukung dari SKP tahunannya. Setelah itu klik submit. Setelah disubmit, maka atasannya harus melakukan verifikasi dengan cara klik menu verifikasi realisasi SKP. Jadi kalau pegawai yang mau diverifikasi adalah JPT, menunya ada di bagian SKP JPT, di menu verifikasi realisasi SKP. Kalau yang mau diverifikasi adalah selain JPT, maka menunya ada di bagian SKP tahunan, verifikasi realisasi SKP. Ini diklik. Nah, kalau sudah ada dilakukan realisasi, maka akan muncul tombol verifikasi di bagian sini. Ini diklik saja. Nah, maka akan muncul bukti dukung yang tadi telah diupload. Kemudian pada masing-masing rencana kinerja bisa ditambahkan umpan balik. Dan juga pada SKP-nya diberikan rating hasil kerjanya. Apakah sesuai ekspektasi, di bawah ekspektasi, atau di atas ekspektasi. Jika sudah, kemudian klik tombol submit. Nah, setelah melakukan proses ini, baru penilaian perilakunya akan muncul. Jadi kalau belum dilakukan penilaian terhadap SKP-nya, maka tombol penilaian perilaku ini masih kami sembunyikan. Jadi setelah melakukan penilaian hasil kerja baru dimunculkan. Setelah itu diklik tombol penilaian perilakunya. Nah, akan muncul pop-up seperti ini. Lakukan umpan balik terhadap masing-masing aspek pada penilaian berakhlaknya. Setelah itu dilakukan penilaian pada perilaku kerjanya. Memilih di bawah ekspektasi, sesuai ekspektasi, atau di atas ekspektasi. Jika sudah, kemudian klik tombol submit. Nah, maka nanti akan
akan bisa dilihat cetakannya dengan cara klik tombol lihat. Nah, ini akan menampilkan beberapa tab, yaitu capaian kinerja organisasi, perilaku kerjanya, kemudian capaian hasil kerjanya, dan juga cetak laporan. Untuk capaian kinerja organisasi ini mengambil data dari aplikasi e-Sakib. Jadi untuk masing-masing PD akan diambil datanya di aplikasi e-Sakib. Kemudian untuk cetak laporannya ada di tab cetak laporan. Nah, terdapat dua daftar cetakan. Yang pertama adalah hasil evaluasi kinerja. Nah, seperti ini. Dan juga dokumen evaluasi kinerja yang bentuknya seperti ini. Jadi kemarin ada pertanyaan kalau atasannya ganti gimana gitu ya. Kalau kitanya tidak berpindah, itu yang tanda tangan di target adalah atasan yang lama, direalisasi adalah atasan yang baru gitu. Mungkin ada yang mau bertanya dulu? Dari Dinas Pendidikan, Mbak, izin bertanya. Ya, Mas Dodi. Oke. Yang pertama adalah terkait dengan penilaian JPT yang seperti disampaikan Mas Subhan tadi. Karena di sini kepala sekolah itu sebagai JPT, maka tadi disampaikan untuk penilaian SKP-nya itu melalui menu JPT. Nah, padahal untuk atasan langsung dari penilaian kepala sekolah itu kan atasan langsungnya kan Kabid BPK dan verifikatornya ada beberapa yang sudah dibagi. Yaitu dari beberapa yang sudah selesai itu tidak muncul tombol verifikasinya. Mas, yang kepala sekolah itu semua atasannya adalah kepala GTK? Setelah atasannya semuanya Kabid GTK, verifikatornya yang dibagi itu. Ya, nanti Kabid GTK dan verifikatornya kami kasih akses ya. Oh, gitu, ya. Ya, nanti di-listkan aja verifikator dan itunya. Oke. Yang kedua, Mbak Hilda, banyak dari kepala sekolah yang laporan kepada kami bahwa untuk pengajuan JPT belum diverifikasi. Nah, mungkin untuk proses itu apakah bisa kita bantu nanti dengan dibuatkan Google Form, mungkin nanti untuk link Excel-nya saya share-kan ke Mbak Hilda gitu, Mbak Hilda. Terima kasih. Ya gini, kalau yang kemarin jadi di pengajuan itu ada yang jabatannya adalah guru dan ada yang jabatannya adalah kepala sekolah. Kalau yang jabatannya kepala sekolah, insya Allah sudah kami verifikasi semua. Hanya saja yang jabatannya guru atau PLT itu memang kita tidak bisa mengidentifikasinya gitu. Jadi monggo direkap aja, nanti kita verifikasi. Oke, gini Mbak Elza, memang beberapa kepala sekolah yang ada di SD itu mungkin juga ada yang PLT. Jadi di dalam sistemnya di SDM itu masih sebagai guru. Nah, monggo mungkin nanti untuk kepala sekolah yang PLT, mohon untuk diupload SK PLT-nya di dalam SDM ya, pada menu jabatan. Jadi agar bisa diketahui bahwa guru tersebut adalah PLT di sekolah mana. Dan mungkin nanti kita buatkan Google Form, Mbak Hilda, nanti biar diinput oleh masing-masing guru yang pengajuan JPT-nya belum diverifikasi. Jadi nanti satu pintu aja ya Mas ya? Oke, nanti saya buatkan Google Form. Ya, oke. Terus mungkin ada lagi yang lain? Dari Kecamatan Kalian, Mbak Hilda.
kalian. Ya, izin bertanya Mbak Hilda, terima kasih untuk pengisian menu SKP JPT. Itu kan kita udah ngisi realisasi. Setelah saya klik realisasi, terus itu kan ada menu yang untuk nanti cetak laporan ya Mbak. Cetak laporan itu kan ada dua nomor. Yang satu hasil evaluasi kinerja pegawai kualitatif. Itu memang kualitatif ya Mbak, padahal kita isinya kuantitatif ya. Iya, itu yang penting isinya. Oh, ya udah, J. Terus yang untuk perspektifnya itu kita isi dari mana Mbak Hilda? Itu di awal. Ini kita munculin lagi menunya ya, Bu? Iya, Mbak. Makasih, Mbak. Bisa ke SKP JPT kuantitatif atau kualitatif ya, tergantung yang dibikin apa. Kemudian di tombol yang warna orange, Bu, ada ubah SKP JPT. Oh. Itu nanti di aksi, yang biru bisa diganti perspektifnya. Oh. Itu. Oh iya. Mbak, gitu aja Mbak Hilda. Yang kedua Mbak Hilda, untuk isi atasan langsung kok ini dari kemarin nggak bisa ya Mbak? Untuk yang wali kota? Iya. Nggak bisanya kenapa? Mental lagi Mbak, nggak mau. Tapi dipastikan yang 2022 sudah selesai ya, sudah sampai. Oh iya. Karena kan yang nilai Pak Sekda, sedangkan yang 2023 itu. Ini bisa dicoba masukkan di sini? Oh ya, nanti tak coba lagi berarti Mbak ini ya Mbak. Oh. Ya, terima kasih. Dituliskan aja wali kota. Oh ya, ya siap. Suwun Mbak Hilda, matur nuwun. Dari Tugu Mbak Hilda. Ya, boleh Bu Septi. Matur nuwun Mbak. Nun sewu ini borongan pertanyaan Mbak. Yang pertama kaitannya dengan PLT Lurah. Untuk PLT Lurah itu kan ketentuannya kalau PLT itu tidak bisa tanda tangan SKP tahunan. Jadi untuk yang di kelurahan tersebut untuk kasih sama seklurnya itu berarti atasan langsungnya diganti Pak Camat gitu nggih. Terus kalau untuk aktivitas hariannya juga berarti nantinya di 2023 di-verif Pak Camat atau ke PLT-nya. Kemudian yang pertanyaan kedua, Bu, atau tak jawab dulu, takut saya lupa. Oh ya, Mbak. Ya. Kalau PLT boleh Bu, boleh menandatangani, boleh menilai. Jadi nggak apa-apa sama PLT-nya aja. Oh gitu, sama PLT-nya. Oke, kemudian untuk yang SKP 2023 itu atasan langsung KOPD adalah wali kota. Kemudian berarti nanti untuk di 2023 aktivitas hariannya juga akan di-verif oleh wali kota gitu nggih? Kalau ke eselon 2 dan untuk kepala OPD dan camat itu tidak membuat camat masih ya? Oh, eselon 2 aja. Ya, nanti diverifikasi oleh wali kota, Bu. Oh, gitu. Kemudian nun saya Mbak melanjutkan yang tadi PLT lurahnya hanya membuat untuk SKP tahunan jabatan definitifnya atau ikut membuat SKP tahunan PLT? Harusnya jadi satu ya, Bu. Satu aja nggih, yang definitif mawon nggih. Iya. Nggih. Kemudian yang terakhir Mbak, ini kan tadi dijelaskan Mbak Hilda kaitannya ketika yang bersangkutan tidak pindah tapi atasannya yang berganti itu untuk target diisi oleh dinilai oleh dan realisasi dengan atasan baru. Itu kemudian seperti Pak Camat saya. Halo? Iya, gimana? Lagi. Ini kaitannya dengan bila yang bersangkutan tidak pindah, artinya hanya berganti atasan,
targetnya itu dengan atasan lama, sedangkan realisasinya dengan atasan baru. J itu kalau yang kasus di Tugu itu jabatan lama Pak Camat itu kan Sekcam Semarang Barat, jadi non JPT. Kemudian jabatan baru sebagai camat JPT lah itu terus saya nanti ngisi SKP tahunannya itu di SKP JPT atau pripun untuk yang target dengan atasan lama. Gimana Bu? Yang targetnya kan sudah punya toh Bu. Cetaknya pakai yang lama aja, yang di Excel itu kan sama. Itu kan sudah ditandatangani oleh camat yang lama tuh. Ya, jadi nanti tinggal ngeprint aja yang realisasinya, yang pakai camat yang baru. Gitu. Oh gitu, JJ. Ya, jadi targetnya hanya diinputkan hanya untuk mengisi realisasinya saja. Oh, J, sampun kalau gitu. J, sama gini Mbak, kalau untuk kaitannya urutan penginputan di DM-nya pripun untuk diisi di targetnya itu yang mana di uploadnya, terus yang realisasi sama prestasi kerjanya. Oh, itu nanti memang kita akan update ya di SISDM-nya. Jadi yang sekarang yang target itu adalah SKP dan lampiran SKP. Itu target. Kalau realisasi itu adalah hasil evaluasi kinerja. Itu realisasi. Kalau prestasi itu dokumen evaluasi hasil kinerja yang ada garudanya. Gitu. Oh ya, oke. J, sampun Mbak Ilda sementara itu matur nuwun. Kami ada lagi? Kalau di chat ada yang bertanya hari Jumat bulan Februari kita guru absen 11.30, apakah kita mengisi EKIN 240 atau tetap 420? Kalau kita itu terserah yang mengerjakan berapa. 420 itu bukan kewajiban harus 420. 420 adalah maksimal penginputannya. Jadi tidak harus 420 gitu ya Bapak Ibu. Kalau yang dukungan sumber daya itu konsekuensi dan lain-lain yang masih kebalik nanti dibenerin masukan dulu ya. Mbak Hilda izin bertanya. Ya, dari mana? 40, SMP 40. Mbak, kalau kita ada kesalahan upload bukti dukung, caranya menghapus bagaimana nih? Dijelaskan masukan ya, Bu. Nggih. Jadi caranya tinggal klik tombol X ini Bu, di bagian data dukungnya. Ini kalau diklik nanti kehapus, tinggal diupload ulang yang baru. Ya, dulu yang lama tidak ulang ya Bu ya. Oh, jenje Mas. Terima kasih. Oke, sami-sami. Ada yang lain mungkin? Sebentar Pak, yang di chat dari Bu Etik Indarti, ini nanti recordnya akan saya share di web BKPP aja ya, atau di grup info BKPP, jadi nanti bisa dilihat lagi. Terus, apa itu tampilan kinerja belum ada menu perjanjian. Kalau kinerja belum ada menu perjanjian kinerjanya, berarti belum di-verif ajuan JPT-nya. Kalau dari Distrik, berarti tadi ya menunggu link Google Form dari Mas Dodi. Cara data dukung berupa apa tadi sudah dijawab ya.
jika pada menu pembagian matriks peran tidak muncul nama bawahan? Solusinya dijelaskan masukan. Jadi untuk yang pembagian matriks peran hasil itu datanya mengambil dari atasan langsung. Jadi buat pegawai yang belum muncul di halaman matriks peran hasil, maka diklik tambah atasan baru. Nah, ini dimasukkan kalau atasannya adalah PLT, bagian sini diklik yang ya. Kemudian masukkan NIP atasannya. Setelah itu klik tombol simpan. Dan juga dipastikan di bagian aktif ini adalah statusnya Y atau ya. Maka nanti insya Allah akan muncul di bagian matriks peran hasil. Izin bertanya, untuk SKP triwulanan wajib diinput atau tidak? Wajib ya Bapak Ibu. Nanti kalau yang mengulang bisa dilihat di recordnya ya. Ya, kalau dari Kelurahan Tambak Rejo, mau tanya untuk fitur dialog kinerja, hitungannya seperti apa? Dan apakah fitur dialog kinerja ada attachment atau lampiran seperti di WA? Kalau dialog kinerja memang perhitungannya belum kita hitungkan di perhitungan TPP ya, tapi monggo silakan dibuat aja, enggak apa-apa. Attachment-nya ada nggak? Fitur attachment-nya belum bisa ya Bapak Ibu ya. Ya, yang tadi PLT guru-guru, kepala sekolah bisa menghubungi Mas Dodi ya. Pada SKP 22 tidak usah dibuat rincian triwulanan dan bulanannya. Yang dibuat nanti hanya yang tahun 2023 aja. Kalau dari Semarang Tengah, saat pembagian matriks dari atasan ke bawahan, misal ada yang kurang, kemudian kami edit, dibagi ulang kok malah hilang ya. Itu solusinya diedit ya Mas? Jadi untuk setelah dilakukan penyelidikan dan malah hilang, nanti di pegawai yang dibagi matriksnya langsung diedit aja di menu matriks peran hasil. Untuk target 2023 berarti cukup mengulang yang tadi disampaikan tapi tidak sampai tahap realisasi. Iya betul, berarti 2023 sampai dengan tahap target saja, sampai ke pembagian matriks peran hasil. Formatnya untuk realisasi PDF ya, ukurannya 2 mega. Data dukungnya tadi dijadikan satu PDF ya.
Monggo, mungkin ada yang mau bertanya? Selamat siang, Bu. Ya, monggo Pak. Dari Kelurahan Karangkidul, Bu. Mau tanya lagi yang mengenai SKP realisasi. Ini kan setelah saya buka tadi itu, kan dulu sudah pernah terisi yang realisasi dari target-target SKP 2022. Kemudian untuk sebelum klik kirim, itu bukti dukungnya apa, Bu? Untuk bisa klik kirim ini, bentuknya apa, Bu? Bentuknya PDF, Pak. Dari apa itu? Dari rencana kinerjanya Bapak apa? Rencana kinerjanya apa dulu, terus hasilnya apa? Itu yang disampaikan, Pak. Berarti dari rencana kinerja Excel yang dulu itu, Bu, di print semua, ditandatangani oleh... Bukan SKP-nya, Pak. Bukan SKP-nya. Oh, bukan. Hasil kerjanya Bapak, yang Bapak kerjakan selama ini apa? Yang selama setahun itu kan, SKP itu kan adalah kontrak kerjanya kita dengan atasan ya, Pak. Kita nih setahun mau ngapain aja nih, gitu kan. Nah, kalau sudah dikerjakan, nah itu kita laporkan yang kita kerjakan. Dalam bentuk tabel Excel dulu gitu, Bu, maksudnya? Bukan dalam bentuk Excel, Pak. Ya tergantung rencana kinerjanya Bapak, Ding. Rencana kinerjanya Bapak apa? Misalkan terselenggaranya, tersedianya laporan, monitoring, evaluasi. Ya berarti Bapak harus mengerjakan laporan, monitoring, dan evaluasi kan tahunan ini. Gitu. Kalau sudah dilakukan, berarti kan ada laporannya nih. Nah, laporannya itu yang harus diupload sebagai bukti dukungnya. Berarti bisa laporan yang dilakukan pada tahun 2022 itu, Bu, untuk di-upload ke dalam bukti dukungnya itu maksudnya. Iya, kan ini realisasi 2022, Pak. 2023 masih Februari, belum realisasi tahunan. Oh gitu. Berarti segala jenis laporan bisa, Bu, ya, yang telah dikerjakan tahun 2022 ya, Bu? Bukan segala jenis laporan ya, Pak. Segala jenis yang ada di rencana kinerjanya Bapak apa, gitu. Kalau di rencana kinerja yang nggak ada Monef, yang dilampirin Monef, ya salah dong, Pak. Ya, maksud saya laporan yang temanya itu ngambil dari rencana kinerja itu, Tom. Iya. Iya, izin, Bu. Oh iya, ya. Paham, Bu. Terima kasih. Oke. Izin, Bu. Untuk realisasi 2022 untuk non JPT mohon untuk prosesnya diulang agak pelan, Bu, karena ini banyak yang kurang paham. Makasih. Ya, proses pengisian realisasi antara JPT dan non JPT itu sama semua. Ke menu SKP tahunan, dipilih SKP-nya apa, kualitatif atau kuantitatif. Jangan salah kamar ke SKP tahunan realisasi. Nanti tinggal diisi aja realisasinya. Udah, habis diisi, di-upload data dukungnya. Iya, Bu, terima kasih. Di prosesnya sama, Pak. Yang penting jangan salah kamar, ya. Iya, Pak, terima kasih banyak. Mbak Hilda izin bertanya? Iya. Tanya Mbak Hilda. Ya. Siapa dulu? Iya, boleh ya Mbak Hilda? Dari arsip dulu aja. Ya, dari Disnaker Mbak. Jadi dari Disnaker, ya. Yang pertama untuk realisasi 2022, kalau misal yang target awal itu kan atasan langsungnya masih support. Jadi di realisasi ini atasan langsungnya tetap support masih berlaku sebagai penilai atau langsung kabit, Mbak? Kabit, Mbak.
Kalau Habis support jam. sekarang, jadi jabatannya support masih ada, tapi kewenangannya sudah tidak ada. Jadi dinaikkan ke kabitnya. Oke. Oke Mbak, yang kedua, untuk aktivitas harian di Disnaker itu bank aktivitasnya belum di upgrade lagi Mbak. Jadi minta tolong untuk bank aktivitasnya di-update karena kami belum ada muncul cuti dan lain sebagainya Mbak. Dikirim ke link yang dulu aja Mbak Excel-nya. Nanti kalau ada itu baru kita upgrade gitu. Oh iya, nanti kita kirim pulang ya Mbak. Nanti saya konfirmasi ke Mbak Hilda lagi. Iya, oke. Oke, makasih Mbak. Ya. Mbak Santi ya tadi yang mau nanya ya? Mbak Arsanti. Iya betul Mbak, ini saya mau tanya. Kebetulan ada pegawai yang dia itu pekerjaannya dari 2 subak. Saya lihat seperti Mas Suban tadi. Posisinya saat ini atasan langsungnya adalah kepala bagian. Itu cara membuat matriks peran hasilnya seperti apa supaya dia bisa mendapatkan pekerjaan dari 2 subak? Karena saat ini yang meng-ACC pekerjaan dia ialah kabak. Iya, dari kabaknya aja Mbak. Dia di bawahnya subak ya? Betul, dia di bawahnya subak. Subaknya bukan support Mbak? Bukan. Subaknya masih. Apakah bisa sebagai atasan tim? Dia punya Kalau dia di atasan tim bisa ambil perhasil nggak? Belum bisa Mbak. Jadi mungkin masih dikaitkan di apa ya? Atau nanti ditambahin masukan dulu kayaknya Mbak. Oh, baik. Kalau gitu nanti kami koordinasi ke Kominfo saja. Oke. Makasih, Mbak. Ya. Mohon izin bertanya. Selamat pagi. Mohon izin bertanya. Kenapa Mas? Cek. Oke. Untuk terkait SKP tahunan, atasan langsung seorang PLT, tapi di bagian bagian peran hasil hanya muncul SKP definitif, seharusnya juga muncul SKP PLT. Kita sudah mengubah atasan muncul di SKP PLT-nya. Mohon pencerahannya. Nanti next-nya kirim ke saya aja, Mas, biar saya cek dulu. Halo Mas. Halo. Jawabannya Mas Subhan tadi kedengeran nggak? Dikirim link-nya ke Mas Subhan aja. Oh iya. Saya kirim lewat pesan ya. Ada lagi yang lain? Mohon izin bertanya, Mbak. Ya, boleh. Terkait dengan pembuatan SKP tahunan 2023 yang target, itu berarti pertama kepala sekolah mengajukan JPT, kemudian setelah di-ACC baru kepala sekolah membuat di menu perjanjian kinerja, kemudian SKP JPT, setelah itu dibagikan ke anak buahnya dan hanya sampai kepada metrik peran hasil ya Mbak ya, tidak sampai ke menu SKP tahunan ya. Iya. Jadi ini saya ulangi ya, kalau JPT, kepala sekolah, kepala puskesmas, kepala OPD itu pertama dari perjanjian kinerja. Kalau kepala puskesmas dan kepala sekolah dari menu dari input PK. Tapi kalau dari kepala OPD dan camat itu sudah bisa langsung narik dari sakit. Gitu. Kemudian kalau sudah
bisa diisi ke menu SKP JPT yang dipilih, mau kuantitatif atau kualitatif. Kalau sudah ditambahkan, nanti biasanya tinggal milih periodenya aja. Nanti kalau sudah muncul, diisikan lampiran SKP-nya. Kemudian kalau untuk 2023, itu diisikan triwulanan dan bulanan, rencana aksi bulanannya. Kalau sudah, bisa langsung membagikan ke anak-anak buahnya. Itu kalau JPT ya. Jadi menu SKP tahunannya kepala sekolah, kepala puskesmas itu adalah di SKP JPT. Itu bukan di SKP tahunan. Nah, kalau yang selain itu, guru, pelaksana, staf, kabid, sekretaris, dan lain-lain, mulainya dari menu matriks peran hasil. Kalau sudah dibagikan, nanti akan muncul di matriks peran hasil. Tandanya adalah di kolom dasar jenis itu atau create at itu belum ada kuantitatif atau kualitatifnya. Jadi masih kosong. Berarti itu yang baru saja dibagikan oleh atasannya. Kalau sudah, baru bisa diisikan rencana aksinya di tombol yang biru tua, kemudian kalau sudah selesai di tombol yang biru muda. Kalau sudah, baru bisa ke SKP tahunannya. Ditambah ke SKP kuantitatif atau kualitatifnya. Setelah itu prosesnya sama, pengisian lampiran SKP dan triwulanan dan rencana aksi bulanan. Begitu. Jadi nanti untuk SKP bulanan ya sudah tidak di SKP bulanan lagi ya, tapi di SKP bulanan kuantitatif atau kualitatif. Oh begitu, iya. Terima kasih Mbak Ilda atas penjelasannya. Izin bertanya Bu? Ya. Dari SD Candi 01, Pak Izu. Ini kan kebetulan saya sudah dapat share-sharean yang bagus sekali dari Pak Budi Chandra itu. Ini ada beberapa guru yang sudah menyelesaikan realisasi 2022 sampai dengan prestasi diberikan bintang 5 dan lain sebagainya. Setelah itu apakah diperbolehkan untuk membuat SKP 2023 gitu? Boleh. Melalui aplikasi yang sama ini ya, Ekin 2022 ini ya? Iya, aplikasinya Oke. sama, hanya menunya aja yang berbeda. Oke, siap. Oke. Ini kebetulan sebelum ada sosialisasi ini dari Pak Budi Chandra itu kepala sekolah mana gitu udah nge-share itu. Sama persis kayak gini. Iya. Tapi asal itu dari yang hasil di aplikasi ya, bukan dari yang dari Excel ya. Iya, sama seperti ini persis. Hikmatur nuwun Mbak Hilda. Boleh, oke. Oke, Bapak Ibu, ini masih ada waktu sampai pukul 12. Kalau ada yang mau ditanyakan lagi, monggo. Kalau nggak ada, kita tutup. Lampiran SKP isinya apa? Isinya data dukungan sumber daya, konsekuensi, sama pertanggungjawaban. Gitu. Ini berarti nanti ada menu SKP 2023. Nggak ada, menunya ya ini yang tadi dijelaskan. Oh iya, untuk tahun 2022 penanggalan SKP-nya itu realisasinya adalah di bulan Januari. Tanggalnya terserah, tapi di bulan Januari. Untuk target 2023 juga sama. Di bulan Januari. Tanggalnya tidak kita tetapkan. Mbak Hilda, mohon maaf, izin bertanya. Iya, monggo Mbak. Mbak, mohon maaf izin bertanya untuk kepala sekolah, kalau realisasi 2022-nya sudah CPT, apakah harus dibatalkan?
Gimana Mbak? Untuk kepala sekolah, kalau realisasi 2022-nya sudah JPT, apakah posisinya sekarang sudah JPT, apakah itu harus dibatalkan? Kenapa dibatalkan? Enggak. Kan memang isinya di situ. Oh. Baik, Mbak Hilda, terima kasih. Ya, sama-sama. Mbak Hilda, izin bertanya. Ya, monggo. Mbak, kalau misalnya aktivitas harian itu sudah di-verif semua, tetapi nilai yang ditarik itu belum sesuai. Gimana, Mbak? Ditarik di mana, Bu? Nilai dari ETTP. Verifikatornya sudah 1. Slipnya dikirim di masukan ya, Bu? Gimana, Mbak? NIP-nya, NIP-nya dikirim ke masukan ya, Bu? Siap. Mbak Hilda, Ya. mau tanya terkait yang SKP triwulannya, harus diisi apa tidak, Mbak? 2022 enggak, tapi Enggak. 2023 iya. Sama, itu nanti formatnya sama seperti tahunan sama bulanan seperti itu? Ya, tergantung yang mau dicapai apa, Mbak. Jadi misalkan kalau triwulan, iya, kan ada rencana aksi ya. Boleh kalau mau sesuai rencana aksinya juga nggak apa-apa. Oke, Mbak, terima kasih. Dari Bapeda Kota Semarang, izin bertanya untuk SKP JPT tahun 2022, saat kami menarik dari S-Sakit, ada satu indikator kinerja yang merupakan indikator kinerja tujuan. Terus, gimana, Bu? Maksudnya? Ya, mungkin kita nunggu lagi dari Bapeda ya. Dari Mbak Isi, mengisi ekspektasi khusus pimpinan, inputnya gimana? Kalau untuk realisasi itu sudah tidak bisa diisi ya, Mbak. Kalau di target itu ngisinya di bagian. Permisi, Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Izin bertanya, Bu, mengenai SKP, kalau sudah selesai, apakah sudah diupload di apa namanya itu yang di SISDM itu? Iya, betul, Pak. Betul. Untuk realisasi dan prestasi kerjanya. Iya. Oh, baik, Bu. Terima kasih, Bu. Iya. Assalamualaikum, Bu Hilda. Iya. Gimana, Pak? Bu Hilda, saya mau cuma tanyakan kembali ke Mas Subhan ini. Kemarin kan saya ke tempatnya, nanyakan di MPH itu kalau kita ngulangi ya MPH yang puskesmas, yang kepimpinan membagi pekerjaan itu kalau kita ngulangi dia terhapus malah. Itu Mas Subhan sudah mungkin Mas Subhan dengar ini. Ya, ada nggak? Mas Subhan ya, Pak. Jadi kalau Ya. yang hilang itu pegawainya langsung ngisi aja, Pak, diedit langsung. Oh, tapi Ya. itu sudah nggak muncul lagi, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Nanti pas dia ngedit, pas ngisi rencana kinerja langsung muncul di atasannya. Oh, iya, oke. Oke, Mas. Kalau Genur sudah berproses, kalau semua yang dijelaskan ini saya sudah melakukan itu. Oke, terima kasih, Pak. Ya, Bu Hilda. Terima kasih. Tadi lanjutannya Bapeda kayaknya ada di chat.
Mbak Hilda. Iya. Nah, izin tanya, kalau untuk SKP 22 dan 22D3 untuk kepala OPD itu Bu Wali Kota atau masih Pak Sekda untuk penilainya? 2023 itu Wali Kota. Yang dua-dua Pak Sekda. Mbak Hilda izin bertanya. Mbak, boleh tanya? Oh iya, maaf tadi kayak kita sempat keputus. Jadi nanti yang tadi sudah sempat kejawab ya, 2023 itu OPD, kepala OPD adalah yang menilai wali kota ya. Kemudian ada lagi tadi yang mau nanya mungkin dari Disnaker. Ya, nggak mau tanya terkait untuk 2023 itu kan di Ekin atasan langsung untuk JPT itu Bu Wali Kota. Apakah itu juga berlaku untuk pengajuan cuti JPT yang bisa verifikasi tetap Pak Sekda atau Bu Wali Kota, Mbak? Cuti Sekda, kecuali kalau ke negeri itu harus wali kota. Berarti hanya berlaku untuk Ekin saja ya, Mbak? Iya. Hanya pejabat penilai kinerjanya aja. Maaf Mbak Hilda, yang dua-dua tadi Pak Sekda atau Bu Wali, Pak? Yang mana? Yang 2022. Oh, 2022 Pak Sekda. Masih Pak Sekda. Oh iya, ya, siap, makasih Mbak. Ya. Yang di-share nomornya wali kota. Izin Mbak Ilda mau bertanya, masih boleh? Boleh, Bu Ratri. Baik Mbak, terkait SKP tahun 2022 yang lalu. Jadi SKP ketika awal kita mengisi adalah SKP tahun 22 yang berdasarkan peraturan yang lama. Kemudian sekarang kan ada yang kita ubah lagi dengan peraturan yang baru yang ada kuantitatif dan kualitatif. Ketika kita mengisi rencana kerja yang baru di tahun 2022 dengan peraturan yang baru tersebut, tidak bisa di-saving, Mbak. Tapi yang muncul adalah rencana kerja yang di tahun 2023. Jadi, begitu. Mohon pencerahannya ini, Mbak. Jadi kita sudah membuat yang tahun 2022 dengan kualitatif dan kuantitatif. Kemudian ini yang untuk administrator ya Mbak. Kemudian ketika kita isikan yang rencana kerja tahun 2022 itu tidak bisa di-saving. Tapi ketika kita keluar yang muncul adalah tahun 2022 tapi dengan rencana kerja tahun 2023. Begitu. Nanti dicek masukan ya Bu. Boleh, siap. Terima kasih, Mbak. Oke, Bu. Izin bertanya, Mbak Hilda. Ya, Mbak. Jadi saya dari Bapeda, Mbak Hilda. Izin melanjutkan tadi chat yang terputus, Mbak Hilda. Jadi
saat kami mengupload perjanjian kinerja perubahan di SAKIP, itu kami memasukkan salah satunya adalah indikator tujuan yang merupakan akumulasi dari indikator sasaran. Lalu kemudian setelah kami akan membagi di pembagian matrik peran hasil ya Mbak Hilda ya, itu berarti yang untuk indikator tujuan tersebut kan tidak terbagi ke kabit manapun. Nah pertanyaan kami, apakah tidak apa-apa bila ada satu indikator kinerja yang kemudian tidak dibagikan ke eselon di bawahnya? Apakah itu nanti tidak pengaruh ke perjanjian kinerja, ke penilaian dari kepala Bapedanya? Itu pertanyaan yang pertama. Lalu kemudian yang pertanyaan kedua, Mbak Hilda, ketika kami membagi di matrik peran hasil itu ada beberapa kabit yang lama yang masih muncul. Dan ketika kami membagi, dia terbagi juga. Itu bagaimana? Kami nyuwun petunjuk apa yang harus kami lakukan. Ya, matur nuwun Mbak Hilda. Nggak apa, yang pertama nggak apa-apa Mbak, nanti biar kepalanya aja. Berarti nanti data dukungnya dari kepalanya aja, nggak apa-apa. Yang sempat kita omongkan dulu kan itu ya Mbak ya? Iya, betul Mbak Hilda. Nggak apa-apa Mbak. Oh, iya, siap. Oke. Lalu yang kedua bagaimana Mbak Hilda? Yang kedua tadi yang jadi ya, ada ketika kami membagi matrik peran hasil, ternyata ada beberapa kabit misalnya sudah pindah jabatan, tapi masih muncul Mbak Hilda. Nah itu bagaimana? Apa mungkin kami ada langkah yang kami salah atau yang masih kurang gitu Mbak Hilda? Sehingga itu masih berarti, muncul. Iya berarti yang bersangkutan belum menonaktifkan atasannya. Oh begitu. Jadi masih muncul. Nggak apa-apa sih itu, harusnya dari yang bersangkutan soalnya yang editnya. Begitu ya. Siap Mbak Hilda, terima kasih banyak Mbak Hilda. Yeah. Oke, ada lagi? Sudah? Mungkin di chat ya. Dokumen evaluasi yang bergambar Garuda, iya, yang gambarnya Garuda. Nanti ini rekornya insya Allah kita share di web BKPP ya Bu, di web BKPP atau kita infokan lewat umum kepegawaian ya. Kalau modul teknis secara tertulis sudah ada di link smg.city/buku manual e-kinerja. Bisa ditulis. Nanti ya Mbak Vina. Ya, mohon izin Mbak Hilda, izin bertanya untuk guru, dari guru yang SKP tahunan itu harus tahun 2022 harus SKP kuantitatif atau yang SKP biasa? Ya. SKP-nya antara kuantitatif atau kualitatif. 2022 juga harus itu ya, Mbak? Iya. Oh, begitu. Karena nanti realisasinya sudah harus pakai yang baru, yang Permenpan 6. Siap, ya. Berarti kalau kepala sekolahnya baru, yang target itu kepala sekolah yang lama dulu ya, Mbak? Nanti realisasi kepala sekolah yang baru. Hah? Gimana? Kepala sekolahnya kan baru, Mbak. Oh, pindah jadi, maksudnya? Iya. Oh iya, tanda tangannya aja itu, Mbak. Tanda tangannya aja ya? Oke, Iya. siap. Ya, terima kasih Mbak Hilda. Assalamualaikum, Bunda. Waalaikumsalam. Ini tadi saya tindak lanjuti mau tanya untuk SKP tahunan yang realisasi itu untuk guru saya sudah muncul, kita lihat yang online yang ada grafiknya. Sementara punya saya sebagai KS itu kok yang nggak ada grafiknya kok nggak ada, itu bagaimana pencerahannya, Bunda? Terima kasih. Grafiknya.
apakah membuat manual atau Enggak, Pak. Di aplikasi nanti menunggu aja. Nanti mungkin itu belum diverifikasi. Kan Bapak kepala sekolah atau Pak? Iya. Itu kan tadi aksesnya masih mau dilihat lagi, dirilis lagi. Menunggu ya pindah ya? Iya, nanti nunggu dulu ya, Pak. Oh, baik. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mohon maaf Mbak Ilda, mohon izin bertanya. Untuk pembuatan target SKP di penilaian kinerja 2023 ini Mbak Ilda, untuk menu penjabaran triwulan kemudian bulanan, apakah triwulan itu keempat-empatnya kita buat dulu, baru kemudian di bulanan juga Januari sampai Desember, atau bisa triwulan 1 dulu, ngaten nuwun. Semua langsung, Bu. Oh, gitu ya. Karena nanti akan terkendala ya jika tidak keempat-empatnya kita buat rencananya, nanti tidak bisa kita membuat bulanannya, ngaten. Ya, maksudnya kan gini, kita melihat proyeksi ke satu tahun ke depan itu sebenarnya mau apa aja. Itu kan kita harus menentukan tujuannya dulu. Siap. Berarti semuanya, matur nuwun Mbak Ilda. Sami-sami. Sudah zuhur ya Bapak Ibu, kita tutup sekian. Maaf Mbak Hilda, izin bertanya sebentar. Iya. Kalau untuk yang kepala sekolah itu, untuk jenis permenpannya itu ditentukannya bagaimana ya? Karena yang punya kepala sekolah ini munculnya permenpan nomor tahun 2021. Nomor berapa, Mbak? Nomor 8 tahun 2021. Berarti belum dibikin yang baru, Mbak. Semuanya kita sekarang pakainya Permenpan 6 tahun 2022. Tidak bergantung itu kepala sekolah, itu tidak guru, tidak apa, semua ASN sekarang pakainya Permenpan 6 tahun 2022. Itu berarti gimana, Mbak? Yang punya kepala sekolah ini munculnya permenpannya nomor 8 tahun 2021. Iya, berarti itu belum dibuat yang baru, Bu, yang tadi kita ajarkan. Caranya dari mulai menu perjanjian kinerjanya dulu di-input. Iya, sudah menginput dari perjanjian kinerjanya. Sudah membuat ulang. Di SKP JPT-nya? Iya, sudah. Sudah dibuat yang baru? Iya, sudah di kuantitatif. Bukan di matriks loh, Bu, tapi di SKP JPT-nya. SKP JPT, iya. Yang kuantitatif atau kualitatif? Iya, sudah masuk ke SKP JPT kuantitatif. Atau di-share screen aja ke saya ya, Bu, ya, nanti ya. Oh iya, baik. Ya, oke. Terima kasih. Sama-sami. Bapak Ibu, karena sudah zuhur, kita tutupkan cukup sekian, Terima kasih atas atensinya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan perkataan yang kurang mengenakan. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah dari tadi terputus lagi tadi. Iya. Aku bingung kok putus-putus. Aman.